aja nih, dan sangat mungkin mereka memanfaatkan momen ini, geng, atau jabatan mereka pastinya lah. Kenapa? Karena mereka merasa mereka udah punya segalanya gitu, gengs, ya nggak? Mereka udah kuat dari segi instansi, mereka juga kuat dari segi fisik, ya. Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas sesuatu yang sangat sensitif bisa dibilang ya, geng. Dan sesuatu hal yang sedikit mengerikan nih, geng. Kenapa? Karena gua akan membahas tentang dui fungsi TNI nih, geng. Apa itu dui fungsi TNI dan juga apa dampak yang akan kita terima nih sebagai warga sipil gitu loh, gengs. Yang mana dui fungsi TNI ini dulu pernah dipakai, gengs, ketika Orde Baru atau ketika eranya Pak Soeharto dulu, gengs. Memang suatu hal yang wajar, geng, jika Pak Soeharto dulu menerapkan dui fungsi ABRI, karena dulunya kan namanya dui fungsi ABRI, geng. Sebenarnya sama aja sih sama dui fungsi TNI, karena pasti beda penyebutan doang itu, gengs. Karena kalau kita lihat backgroundnya Pak Soeharto itu sama kayak Pak Prabowo, gengs, sama-sama mantan anggota militer gitu. Dan kenapa gue bilang sedikit mengerikan di awal durasi video ini, karena yang akan gue bahas ini instansi ya, geng, instansi yang mengatur keamanan negara, gengs. Bahkan kalau misalkan kita lihat jika ada bencana di luar negeri atau ada sesuatu konflik lah ya, mereka juga yang dikirimkan ke sana, geng. Contoh nih ya, contoh dulu ada konflik di negara mana tuh gue lupa. Pak Soeharto pernah mendatangi negara tersebut dan mengirimkan beberapa anggota tentara di sana, gengs. Dan itu suatu hal yang wajar kan. Tapi bukan itu yang akan gue bahas nih, geng. Kita lanjut ke pembahasan intinya. Apa sih dui fungsi TNI itu? Peran TNI sekarang menjadi double ya, gengs. Yang tadinya itu hanya mengamankan dan menjaga keamanan negara, sekarang adalah gini, geng. Jadi tugas TNI sekarang double, geng. Menjaga keamanan negara serta mengatur tatanan negara, gengs. Jadi sekarang warga sipil yang mau demo-demo itu udah nggak bisa, geng. Kenapa? Yang lo hadapin ini bukan instansi sembarangan, gengs. Bahkan mereka pun legal memegang senjata. Jadi kalau lo mau ngelawan, mau ngomong apapun, lo bakal mikir dua kali, gengs. Kenapa? Karena siap-siap kalau lo protes, kalau lo ngomong moncong senjata itu siap-siap akan menekan leher lo, gengs. Itu hanya sebagian kecil itunya, gengs. Hanya sebagian kecil dampak yang kita bisa terima ya, gengs. Mungkin ada dampak-dampak lain lah yang nggak bisa gue sampaikan di video ini. Dan lu bayangin aja nih, geng. Misalkan ya, geng, pejabat biasa pun bisa sekuat itu gitu kan, menahan rakyat yang akan protes. Lu bisa bayangin, geng, seandainya nih ya, pejabat biasa pun yang bukan dari tentara pun nih bisa didemo, dan rakyat pun yang mendemonya itu bisa kalah, apalagi dari kalangan TNI, gengs. Lu bisa bayangin nggak? Mereka udah punya kuasa, punya senjata juga, dan mereka pun instansi yang sangat disegani, ya nggak? Ya kan? Mungkin ya, geng, ini masih kemungkinan kali ya. Kemungkinannya itu kita susah, geng, untuk memprotes suatu hal gitu kan. Karena melihat dari backgroundnya pun mereka instansi yang seperti yang gue bilang tadi, geng, instansi yang sangat overpower pastinya lah. Dan kalau misalkan kita lihat sisi positifnya deh, geng, itu kan sisi negatif ya, geng. Sisi positifnya pasti ada juga lah. Sisi positifnya adalah mungkin seharusnya nih, geng, seharusnya mereka lebih disiplin dan lebih kompeten ya, geng, dalam bidangnya lah pastinya lah. Kenapa? Karena mereka sudah sudah dididik sedemikian disiplinnya, geng, di pendidikan yang mereka tekuni pastinya lah. Karena kalau kita misalkan lihat secara teori, geng, secara teori disiplin itu sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Nggak mungkin banget kan atasan elu itu datangnya selalu terlambat. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin, apalagi dia seorang pejabat negara, ya nggak. Dari segi kedisiplinan seharusnya nggak usah ditanyakan lagi lah. Tetapi ada satu hal lagi nih, geng, yang menjadi problem nih. Selain kita nggak bisa atau nggak leluasa lah ya untuk menyuarakan keluh kesah kita sebagai warga sipil gitu loh, geng, sebagai warga sipil. Karena bisa aja nih, geng, ada oknum-oknum yang menjabat
yang mana dia adalah seorang TNI ini misalkan ya geng, bisa aja nih, dan sangat mungkin mereka memanfaatkan momen ini geng, atau jabatan mereka pastinya lah. Kenapa? Karena mereka merasa mereka udah punya segalanya gitu gengs, ya nggak? Mereka udah kuat dari segi instansi, mereka juga kuat dari segi fisik ya. Kemungkinan besarnya anggota TNI itu fisiknya lebih kuat ya nggak, daripada kita warga sipil. Pastinya dia di sini merasa overpower, dan karena dia merasa overpower, nantinya ada kemungkinan memanfaatkan jabatan mereka. Bahkan sering kita lihat ya geng, pejabat yang bukan dari background TNI pun sering memanfaatkan jabatannya. Ya kan, pasti kita sering lihat kan. Contohnya yang kemarin tuh ada menteri SDM tuh gengs, menteri SDM yang mana dia itu seolah-olah ya geng, seolah-olah membela Pertamina, padahal udah jelas-jelas salah Pertamina itu ya enggak. Udah jelas-jelas mengoplos Pertamax, yang mana Pertamaxnya itu nggak murni, tetapi dibilang murni, dan dengan alasan yang berbelit-belit lah ya. Bahkan ketika minta maaf pun setelahnya itu dibarengi alasan yang seolah-olah mereka itu nggak nerima mereka salah geng, padahal udah jelas-jelas banget salah. Ini bukan kata gue ya gengs, kata media, gue hanya menyampaikan ulang nih. Bahkan korupsinya itu sampai banyak banget gila jumlahnya gengs, hampir 1 kuadriliun, gila kan. Tetapi kita berdoa aja mudah-mudahan geng, dengan disahkannya dui fungsi TNI ini, mudah-mudahan nggak ada oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan dui fungsi TNI ini gengs untuk kepentingan pribadi mereka lah pastinya, karena itu sangat menyengsarakan rakyat ya enggak. Mudah-mudahan mereka lebih disiplin, lebih bagus kinerjanya. Mungkin ada keluh kesah kalian yang lain bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya, terima kasih.